Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan yang sehat. Amin. Perkenalkan, saya Nur Aidah, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang persamaan Cauchy-Riemann atau persamaan CR. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fungsi peubah kompleks dengan dosen Bapak Trisna Roy Pradipta MPmat. Oke, langsung kita simak aja yuk. Pasti teman-teman banyak yang menanyakan, apa sih persamaan Cauchy-Riemann itu? Sekarang kita mulai dari pengertian atau definisi. Yang pertama, pengembangan syarat cukup agar suatu fungsi mempunyai turunan dapat dipelajari melalui teorema-teorema berikut. Syarat cukup ini menjamin adanya turunan dan menginformasikan di titik mana turunan dari fungsi tersebut terdefinisikan atau tidak. Jadi, suatu fungsi f dikatakan analitik jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari u dan v memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Gimana? Penasaran kan persamaan Cauchy-Riemann bentuknya seperti apa? Nah, di sini ada bunyi teorema-teorema. Nah, teorema yang pertama itu adalah teorema 5.2. Teorema 5.2 ini berbunyi, diketahui fungsi fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y apabila berlaku yang pertama u x, y, iv x, y dan turunan parsial pertama yaitu ux, vx, uy dan vy kontinu pada lingkungan N dari Z0 NRZ0. Yang kedua, pada titik Z0 berlaku ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx. Maka f aksen z ada dan f aksen z sama dengan ux ditambah ivx sama dengan vy min iuy. Nah, untuk teorema selanjutnya mempelajari bahwa jika f aksen z ada, maka formula turunan dari teorema berikut ini dapat diimplementasikan, yaitu teorema 5.3 yang bunyinya, andaikan fungsi fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y mempunyai turunan di titik z0 sama dengan x0, y0, maka pada titik tersebut turunan fz yaitu f aksen z sama dengan ux plus ivx sama dengan vy min iuy, sehingga ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx. Oke teman-teman, gimana sampai sini udah paham atau malah makin bingung? Jadi, ada bentuk umum dari persamaan Cauchy-Riemann, yaitu bentuk umumnya adalah
UX X0, Y0 sama dengan VY X0, Y0 dan UY X0, Y0 sama dengan negatif VX X0, Y0 atau bisa juga ditulis menjadi dou U per dou X sama dengan dou V per dou Y. Dan dou U per dou Y sama dengan negatif dou V per dou X. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, buktikan bahwa fungsi f aksen z ada untuk setiap z dari fungsi berikut. Untuk yang A, fz sama dengan z kuadrat ditambah 5iz ditambah 3 dikurang i. Maka penyelesaiannya adalah kita tahu bahwa bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner, sehingga kita dapat mengubah z menjadi bentuk x plus y, yaitu menjadi fx, y sama dengan x plus y dikuadratkan ditambah 5i dikali x plus y ditambah 3 dikurang i. Sehingga kita hitung persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xy ditambah 5ix dikurang 5y ditambah 3 dikurang i. Kemudian kita kelompokkan menjadi x kuadrat min y kuadrat min 5y plus 3 ditambah i dikali 2xy ditambah 5x min 1. Sehingga diperoleh fungsi. Oke, untuk UX, Y itu adalah persamaan yang ada di sebelah kiri dan yang V adalah persamaan yang ada di sebelah kanan. Sehingga UX, Y sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang 5Y plus 3. Dan VX, Y sama dengan 2XY plus 5X min 1. Kemudian kita cari turunan parsialnya. Dou U per dou X yaitu turunan parsial U terhadap X sama dengan 2X. Dou U per dou Y sama dengan min 2Y min 5. Dou V per dou X turunan parsial V terhadap X sama dengan 2Y plus 5. Dan dou V per dou Y turunan parsial V terhadap Y sama dengan 2X. Jadi dou U per dou X, dou U per dou Y, dou V per dou X, dan dou V per dou Y ada dan kontinu di setiap titik X, Y yang memenuhi syarat Cauchy-Riemann atau syarat CR, yaitu dou U per dou X sama dengan dou V per dou Y dan dou U per dou Y sama dengan negatif dou V per dou X. Jadi f aksen z sama dengan dou U per dou X ditambah i dikali dou V per dou X sama dengan 2X ditambah i dikali 2Y plus 5 sama dengan 2X plus 2IY plus 5I. Nah, teman-teman bisa melihat 2X plus 2IY ini merupakan bilangan kompleks sehingga bisa ditulis 2Z plus 5I. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang B, yaitu FZ sama dengan E pangkat X cis negatif Y. Maka penyelesaiannya adalah untuk cara mengerjakannya sama seperti dengan contoh soal yang A.
Fz sama dengan E pangkat X cis negatif Y bisa kita tulis menjadi E pangkat X dikali cos Y min I sin Y. Karena cis itu merupakan cos Y min I sin Y. Sehingga kita bisa tulis untuk U sama dengan E pangkat X cos Y dan V sama dengan negatif E pangkat X sin Y. Selanjutnya untuk UX atau turunan parsial U terhadap X adalah E pangkat X cos Y. Dan turunan parsial U terhadap Y adalah negatif E pangkat X sin Y. Kemudian Vx atau turunan parsial V terhadap X sama dengan negatif E pangkat X sin Y. Dan Vy turunan parsial V terhadap Y sama dengan negatif E pangkat X cos Y. Keenam fungsi tersebut adalah kontinu di titik X, Y, namun tidak memenuhi syarat CR. Dalam hal ini, UX tidak sama dengan VY dan UY tidak sama dengan negatif VX. Sehingga F aksen Z tidak ada pada titik manapun. Karena tidak memenuhi syarat dari persamaan Cauchy-Riemann. Selanjutnya ada notes atau catatan. Nah, di sini ada beberapa catatan penting. Yang pertama yaitu kekontinuan fungsi-fungsi U, X, Y, V, X, Y, UX, X, Y, Vx, X, Y, UY, X, Y, Vy, X, Y merupakan syarat cukup adanya turunan. Namun secara umum bukanlah termasuk syarat perlu. Yang kedua, berlakunya syarat Cauchy-Riemann di suatu titik dari suatu fungsi f belum menjamin adanya turunan atau derivatif di titik tersebut. Oke, sekian penjelasan saya tentang persamaan Cauchy-Riemann. Semoga dapat bermanfaat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua saya, kepada Bapak Roy selaku dosen mata kuliah fungsi peubah kompleks, dan tentunya kepada teman-teman saya semua. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.